Shalom saudaraku semua. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala, sehingga atas tuntunan Roh Kudus kita semakin semangat dalam kita melayani Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan melayani Tuhan dengan hati kita untuk duduk diam di bawah kakinya, mendengarkan setiap sabda firman-Nya. Kita buka hati kita pada malam hari ini, kita pujikan karya terbesar dalam hidup. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Doa masuk dalam firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Juli Raharjo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kembali kami dapat bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadirat Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan.
Dan saatnya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami semua, bentuk kehidupan kami untuk kami dapat hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang pada malam hari ini akan menyampaikan kebenaran firman bagi kami semua. Hikmat, urapan, dan kekuatan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat malam. Ya, terima kasih untuk lambaian tangan yang sangat hangat di dalam kasih anugerah Kristus. Puji Tuhan. Saya memberi kesempatan saudara malam ini untuk mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan, ya kita diskusi berkait dengan 10 hari pra-Pentakosta dan puncaknya di Pentakosta kemarin. Jika dimungkinkan ada, saya silakan ya. Saya sudah menyiapkan materi tentunya. Saya sudah serahkan kepada anak rohani saya, ini Indra Wijaya, ya yang tugas hari ini kan. Iya, puji Tuhan. Tapi kalau ada, saya silakan. Cepat kalau ada langsung berteriaklah. Baik, kita masuk dalam kebenaran firman Allah. Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Semua katakan amin. Iya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita dalam kehidupan ini seringkali bermegah untuk hal yang salah ya. Jadi kalau umpamanya saya bercerita tadi, saya berkesempatan masih ternyata walaupun jarang-jarang bepergian ya belakangan. Tapi coba ya genjot kendaraan jalan sampai di lereng Lawu. Hakikatnya bukan sebuah kebanggaan diri ya. Itu Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Dan hal aspek lainnya adalah untuk saya memberikan dorongan semangat buat kita semua. Jadi dalam kehidupan ini untuk kita masih terus ya melengkapi prinsip dalam diri untuk sekiranya hal-hal yang masih dapat dikerjakan ya lakukan. Tidak boleh gampang menyerah karena situasi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya tentu masih dalam hal yang terukur. Nah, umpamanya kalau saya udah di usia 80 ke atas, walaupun saya masih nekat mau nyetir gitu, pasti yang sekeliling saya akan teriak kan. Dan itu pastinya tidak akan saya lakukan gitu loh ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi untuk sekarang saya masih oke ya, puji Tuhan. Nah, itu juga adalah anugerah Tuhan. Di semua bidang saya sangat berharap orang jangan gampang menyerah. Ya, cobalah. Ya, belajarilah. Ini semua keluargaku. Sekali lagi dalam bidang apapun. Gitu. Ya, perlu ada satu semangat dari dalam. Dan prinsip dalam kebenaran. Satu contoh. Hal-hal yang positif tidak perlu malu. Kita lakukan, kita kerjakan. Ya, mengenang mendiang umpamanya saya ya dengan istri terkasih. Waktu bagaimana gangguan kaki. Pakai tongkat saya tuntun dengan sukacita. Saya ajak terus pelayanan kemanapun. Iya kan. Di tengah jemaat yang ribuan orang, daripada nanti
Tiap orang waktu yang nyamperin tanya, kenapa ibu apa? Lebih baik dari mimbar, kan gitu prinsipnya. Ya saya teriakkan, ini gangguan kaki. Tidak ada yang patut ya menjadi penyebab rasa malu, itu alami hidup ini. Kalau pendeta berpikirnya benar bahwa pendeta itu manusia. Kalau toh menerima kekuatan sesuatu anugerah Tuhan. Yang kita banggakan Tuhan. Nah masalahnya pendeta itu kalau udah merasa hebat, ya kan, kayaknya super gitu. Nanti flu aja disembunyikan, encok boyoknya jalan bungkuk-bungkuk, ya ngomong yang lain, udah nggak apa-apa kok. Enggak lah, apa adanya saja, buat apa susah? Ya kan, susah itu tak ada gunanya. Itu kata pramuka, saudaraku. Ya kan, waktu mendiang harus duduk di kursi roda, saya dorong sampai ke luar negeri. Nah saya kan cerita, ada keuntungannya. Yang dorong free, dapat prioritas, gitu ya. Yang kalian antri ini karena ada bawa yang berkebutuhan khusus, ya terima perhatian khusus, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, perlu pendampingan langsung lewat. Jadi ternyata semua hal-hal yang mungkin kalau salah manajemen menilai itu sesuatu yang tidak bagus, ya yang rugi diri sendiri. Ya, tetapi ketika berpikir, ya ini kita hadapi, ya ternyata ada sisi-sisi keuntungannya. Ya, walau ini bukan titik beratnya pada keuntungan, ya. Kembali lagi adalah Tuhan. Saya sampaikan harus tetap semangat. Nah, senang ketika saya menyemangati itu dan ditangkap dengan baik, ya, oleh rekan saya, oleh tim saya kan begitu waktu itu kan, ya bahkan sampai sekarang. Dan semua audien jemaat, orang percaya harus berpikir di dalam segala sesuatu itu kiranya Tuhan yang menjadi kebanggaan kita. Ya itu. Dan sekarang Tuhan menunjukkan kepada kita di dalam ayat yang ke-24-nya ini, tetapi siapa yang mau bermegah, bangga, baiklah bermegah, bangga karena yang berikut. Bahwa ia, saya dan saudara ini, ya, dikatakan di situ, memahami dan mengenal aku, huruf besar, Tuhan. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Tahap ini saja banyak orang Kristen, satu tidak ngerti, kedua menganggap sepi. Lah ini, saudara. Kalau tidak ngerti, dingertikan, dia bisa berubah. Progresnya ada. Tetapi kalau menganggap sepi, nah di sini sudah memiliki tipikal cara ya berpikir yang masih harus dibenahi. Ya, kita tidak boleh kemudian berpikir negatif atau ya underestimate. Tapi masih harus perlu ini. Jadi tahapannya masih harus direparasi lagi. Iya kan? Nah, seperti itu. Tuhan ingin supaya setiap kita bermegah, apa kemegahan kita? Bermegah bahwa iya, aku ini mengenal Tuhanku, ya. Bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setianya yang sedemikian rupa. Keadilan, nah itu jelas. Orang tidak perlu underestimate ke Tuhan lagi. Kalau dia mengenal Tuhan itu adil. Nah, masalahnya kan hampir semua orang yang beragama berpikir, saya tahu Tuhan itu adil. Tapi tanpa sadar dan bahkan dalam kebodohan, kita menyalahkan Tuhan. Ketika kapan? Ketika kita dalam situasi ya kondisi yang tidak nyaman. Tidak seideal dengan apa yang menjadi idealisme kita. Nah itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan adil kita akui. Kita ucapkan, kita yakini ketika kita mengalami hal yang paling sukar, paling sulit. Artinya apa?
ketika di tengah kesulitan, kesukaran yang paling sukar dari pengalaman saudara sebagai manusia, tapi saudara tidak bergemim sedikit pun dari sikap hidup untuk berkata, Tuhan itu adil, Tuhan baik. Nah ini, saudara ini kasih Tuhan, pasti dibalik prinsip yang keluar dari dasar hati kita itu, pasti Tuhan memberikan. Ya, hal-hal yang tadi saya katakan, kalau orang berpikir, waduh ada gangguan fisik, malu. Saudara ini kasih Tuhan akhirnya apa? Seperti katak dalam tempurung. Dan lama-lama pengap juga. Ya kan? Jiwa kita semakin galau. Nah itu. Makanya yang wajar lah hidup itu. Waktu itu keluar. Ya saudaraku. Ada kesempatan untuk rekreasi. Asal tidak melupakan ibadah Tuhan. Rekreasi mesti mahal? Belum tentu. Ya berapa kali saya kalau masuk dalam rekreasi yang mahal, ya kebetulan sampai hari ini, ya dari mana kalau saya ya bergantung aja sama Tuhan. Ada orang dipakai sama Tuhan untuk, ayo kita kunjungan ke suatu tempat umpamanya. Ya, tapi kalau enggak kan bisa. Rekreasi murah, di tempat kami ada danau, ya bekas penggalian tambang untuk bahan baku semen. Iya kan semua tahu. Ya, kalau nama klasiknya Telogo Ngepe, tapi sekarang ada pengelola di tempat itu disebutnya apa? Ya, Delegun. Wah, Delegun ini luar biasa. Saudara, gak kalah sama Telaga Sarangan. Gitu kan. Saudara. Wah, masuknya mahal Pak? Enggak juga. Beli minuman aja 15.000 gitu. Iya, masuk di situ. Ngapain? Ya, lihat orang pacaran. Iya. Nah, suami istri ngajak anak di situ. Contoh sederhana aja, saudaraku. Mau ke pelabuhan, ya, tempat pembongkaran apa yang hitam-hitam itu. Iya toh. Batu bara ya boleh aja. Jadi saudara-saudara, tapi menikmati gitu loh. Ya. Semalam saya masih sempatkan, mungkin ada yang lihat saya, ya silakan, enggak apa-apa lah ya wong. Saya nangkring di angkringan. Ya, karena saya lagi mengunjungi, bawakan sesuatu ke famili saya di kota utara sana, udah tutup. Ya, lewat GKB, ya kan gitu. Ada gelaran di situ. Saya pikir, minum anget-anget dulu apa? Wedang uwu. Duduknya di mana? Di depan toko yang tutup. Peduli amat, kan gitu. Iya kan? Asik aja. Ya kalau lagi ada yang traktir, duduknya di itu Dewi yang warna hijau itu ya boleh. Iya toh. Saudara, maaf loh ya kalau yang pakai nama Dewi ini bukan apa itu kan. Yang logonya itu loh, Dewi warna hijau. Soalnya saya nggak di endorse sama ya mereka. Kalau itu saya sebut namanya. Yang satu cangkir kecil gini 70.000, ya kan, saudaraku ini kasih Tuhan. Uwu berapa Pak? 8.000. Rekreasi kan? Kenapa enggak? Sambil pasang headset, kalau perlu dengar khotbah. Iya. Ada teman baik, enggak ada teman dewean, no problemo. Gitu loh ya. Jadi hidup itu kita create. Kita nikmati kayak ini perjalanan pelayanan. Saya ada khususkan waktu. Saya mau bercengkrama dengan cucu saya. Saya tunggui berenang di air yang dingin sampai gebres gitu. Saya kan kelelahan, gampang buat saya. Ya, di antara kafe itu ada tempat yang sepi, nggak banyak orang. Terlentang aja di situ. Lagi nggak ada orang kenal saya pakai masker tutupan. Sudah. Kalau ada yang kenal pun rezeki. Iya kan? Loh, semua kita anggap rezeki, nggak ada gitu loh yang buat malu atau apa. Nah, orang kakinya atau apa ya sulit harus pakai tongkat, malu pakai tongkat lah. Saya itu pernah orang datang butuh saya layani. Ya sulit Pak, kamu tadi dari sini sampai sini gimana? Dari kendaraan umum jalan Pak, saya minta dituntun orang.
Perempuan ini terus terang aja ya. Perempuan. Ya, di usia yang masih ini. Saudara, saya bilang pulang, ini tak bawa ini nih, tongkat bagus udah. Untuk melatih dia gitu loh. Dalam pikiran untuk ke jalan aja. Nah saudara, malu itu. Tapi ada orang siapanya, Pak tolong saya digandeng. Ini dasar memang. Iya kan, sorry ya, saya ini mesti kalau bicara itu ya saudaraku, kehidupan itu harus jelas kok. Nah buat apa seperti itu kan, salah gitu loh. Puji Tuhan, selamat malam juga Bapak Slamet. Nah ini besan kami. Tuhan memberkati Pak Slamet sekeluarga, puji Tuhan. Saya kira juga ini walaupun tidak masuk di area ini juga besan saya yang satu. Ya Pak Slamet, di mana ini posisi? Saya ada di Singkawang ini. Haleluya. Saya berharap Selasa depan bisa jumpa. Wah ini luar biasa. Tapi biasanya cuma berapa hari nih Pak Slamet. Jadi jangan-jangan simpangan. Enggak Pak, 3 minggu. Ya lebih aman kalau ada besan di sana. Ya ini tugasnya keliling terus ini juga. Di Kari di mana. Atau kemarin dulu ini Sumatera mana ya. Udah beliau ini terbang lagi Singkawang. Nah, baik puji Tuhan. Ya, ini namanya jodoh ya. Jodoh Pak memang namanya besan. Iya kan. Mana ini besan saya yang satu nih. Bapak Budiono, Ibu Murni Hati ini. Ya. Mestinya ada ya, cuman kebetulan tidak masuk di layar ini. Malam ini ada 100 akun ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati keluargaku semua. Sedang kapasitas yang bisa tampil ini ya dengan Google yang berbayar ini hanya 40 sekian atau 49 atau berapa ya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau bangga ya, bermegah, kemegahan kita itu seperti itu. Kalau orang betul-betul dituntun Roh Kudus, kan Pentakosta itu butuhnya itu. Membawa orang memiliki pengenalan secara pribadi kepada Tuhan sesembahannya. Sehingga ketika kita berbakti, beribadah, tidak sekedar melakukan aktivitas religius, keagamaan semata. Tetapi yang dibawa dalam ibadah itu sampai kedalaman ya esensi dari hidup itu sendiri, yaitu roh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh. Ya, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya roh kita yang kita bawa ya, setelah kita dibenarkan oleh kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus, dan Yesus secara pribadi Tuhan kita itu menerangi kita untuk terus nempel dengan Tuhan. Ini loh pentingnya. Tidak ada pilihan lain saudaraku. Selagi kita hidup dalam dunia ini kecuali kita nempel kepada Tuhan yang adil ya. Tuhan yang sungguh-sungguh ya begitu perhatian kepada kita. Menunjukkan kasih setianya yang luar biasa. Kalau tidak nempel ke Tuhan berarti nempel ke satunya gitu loh. Nah ini saya terus berharap saudara-saudara paham akan hal ini. Silakan anakku Indra membacakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Ibu bapak saudaraku semua, anak-anak cucuku semua yang hadir dalam ibadah ini buka Alkitab saudara. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Puji Tuhan, haleluya ya. Dikatakan situ tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, kalau kita itu sudah jadi satu roh dengan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, itu nanti dalam prosesnya yang dinamakan menyangkal diri dan memikul salib itu bukan beban buat kita. Ya. Jadi istilah kejawen kebatinannya itu udah ngalami mati raga gitu loh. Ya, dalam arti secara pengertian ya, bukan mati raga. Kalau raga mati itu ya mati meninggal dunia itu. Tetapi mati raga kemanusiaan kita.
Sehingga koneksitas ya dengan yang difirmankan Tuhan di dalam 1 Yohanes sana diterangkan ya, bahwa melakukan firman Tuhan itu tidak berat. Nah itu, makanya saya tidak sepaham juga ya terhadap orang-orang atau juga teman sejawat yang kadang-kadang mengajarkan bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah, jalankan firman itu ya bukan hal yang mudah, itu berat. Nah itu sudah sugestinya salah. Ya, tidak memberikan sugesti support dalam kebenaran. Ya. Ngangkat suatu barang itu bukan ya ukuran beratnya. Ya, tentu ini tetap terukur semua ya. Orang merasa berat. Tetapi sebetulnya kemampuan, kapasitas daya angkatnya dia. Kan gitu. Anak kecil tentu untuk mengangkat ini minum saya ini untuk oli saya kira mesti berat. Karena kekuatannya cuma segitu. Ya masih segitu gitu loh. Ya karena masih 4 tahun lebih dikit. Ya. Tentu tidak sama ketika ini kemudian saya minta tolong nih keponakan saya nih ya. Tolong ambilkan ini punya om. Ya saudaraku bukan apa-apa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Saya bukan ngomong apa ya, tetapi saya puji ya jemaat yang saya layani, Anda semua. Sampai di dalam taraf kesadaran berkorban. Ya, membawa persembahan bagi Tuhan dengan penuh syukur. Itu udah klasemennya sudah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan luar biasa. Nah apalagi kalau saya melihat demikian untuk saya sendiri, ya tidak kemudian berpikir dan melangkah secara praktis. Bersalah saya di hadapan Tuhan. Itulah langkah-langkah yang saya ambil selama ini. Ya, hal-hal sederhana seperti saudara yang dikasih Tuhan. Bukan hanya kalau perjalanan seperti kemarin itu jelas. Itu adalah bagian tanggung jawab kita untuk membangun, membentuk calon hamba-hamba Tuhan. Moga-moga tidak cuma sekedar pendeta dalam pengertian profesi itu ya. Sebab ada pendeta yang berpikir secara ya pemikiran sekuler begitu. Wah, pendeta itu ya profesi gitu loh. Sehingga dengan bangganya kadang ada teman ya di suatu tempat ya. Saya itu khotbah 1 bulan di jemaat yang kami layani cuma 2-3 kali. Sekali pelayanan mimbar yang 2 kali itu ya barangkali untuk pelayanan semacam biston atau kebaktian keluarga. Terus saya tanya, kemudian pelayanan mimbar kalau minggunya sampai ada 5 itu siapa saja ya. Ya sebutkan ini. Dengan begitu entengnya dan ya sah-sah saja, wong itu sistem gerejanya monggo ya kan. Tapi saya enggak sependapat. Rasanya kalau saya ketika menikmati rezeki yang saya nikmati itu tanpa saya bekerja dengan sungguh-sungguh itu seperti, sorry ya saya pakai istilah makan gaji buta itu ya. Ini urusannya bukan masalah gaji gitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi inilah yang harus saya katakan buat kita semua. Minimal tadi apresiasi saya ya terhadap semua keluargaku. Dan sekaligus juga ada dorongan support. Itu selalu harus berimbang. Ya, kita tidak boleh kemudian nanti dinina-bobokkan. Seolah wah sudah. Ayo belajar lagi dan belajar lagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu contoh saja. Ya ini bukan ngomong apa ya. Kebetulan ada dan bisa. Tuhan masih berikan kepercayaan itu. Kembali lagi Tuhan. Saya cuma jadi bendahara yang saya harapkan baik gitu aja ya kan. Bendahara yang baik. Saudara, diumumkan dalam prosesi itu, di sela-sela itu waktu ini ada hasil pendampingan terhadap suatu bentuk usaha ya. Kecil di suatu daerah dan hasil karyanya dijual di sini bagi ibu bapak hadirin undangan ya. Yang berminat disilakan. Ya, saudaraku, saya turun dari
depan sana, dan sampai di ujung situ saya dengan anak-anak saya yang dampingi Tuhan, yang bisa saat itu bisa dampingi saya katakan, beli, saya bilang sama ya nyonyanya Iskia ini kemudian anak saya bilang, beli berapa Pak? 10. Ya, saya keluarin duit, saudara. Dan itu untuk saya sih bukan hal yang biasa, bukan hal yang enggak biasa ya, itu hal yang itu saya kerjakan sampai hari ini. Waktu berangkat pun juga gitu. Kan yang lalu saya borong, saya bilang cuci gudang dari sebuah mall ya, barang bermerek itu ya kan, ada labelnya. Nah, saudara-saudaraku bisa berbagi, bagi yang saya kira itu ketika menerima itu cukup bermanfaat gitu ya. Hal seperti itu. Begitu juga apa yang kami lakukan kemarin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hasil karya ya, kerajinan begitu. Nah, untuk apa? Ya sudah, separuh udah dibagikan. Ya, nanti tinggal, nah yang hal-hal seperti itu ya, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya itu heran ya, di suatu tempat ada orang cerita, ya, orang tampilannya hebat gitu, tapi untuk biaya rumah sakit itu ya mengeluarkan apalah kartu apa ini kan sekarang model macam-macam PBI. Iya, pokoknya apa itu bantuan pemerintah itu ya. Lihat apa laptopnya Apple, terkoneksi HP-nya iPhone. Lah, begitu masuk rumah sakit itu di suatu tempat di Antabaranta sana, ya. Kan jatahnya kelas 3. Ini maaf loh ya, kalau yang memang benar-benar gitu ya oke gitu loh. Ya enggak masalah, kita enggak usah malu, ngapain, iya kan? Ya saudara-saudaraku ya ngomong-ngomong ininya ya kami juga bayar pajak lah untuk pemerintah gitu kan. Kalau orang sangat membutuhkan bagus. Lah itu tadi dibilang, waduh kalau di kelas 3 kami enggak bisa tidur di tempat yang seperti ini gitu, minta di-up. Ya tadi upgrade. Enggak bisa kecuali kalau yang BPJS Mandiri, ya toh, itu bisa dari kelas 3 ke kelas 2 nambah lah ya udah jelas toh. Kalau gitu tuh jangan nanti BPJS kok disuruh bayar gitu. Ya ini gini-gini kan sederhana tapi kadang-kadang kan masih ada yang sempat ya toh muncrat begitu. Ya, lah nggak bayar gimana? Uang BPJS Mandirinya itu kelas 3. Ya terus mintanya kelas 1. Umpama lo ya, kalau ini fiksi ini ya, tapi mungkin terjadi di berbagai tempat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya otomatis bayar. Lah kalau bayar jangan terus kemudian komennya itu, oh BPJS kok bayar gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah seperti gitu itu kan aneh gitu loh buat saya gitu ya. Artinya wah dandannya modelnya itu yang sedemikian fasilitas peralatan canggih. Bukannya ecek kan itu. Saudaraku, loh kok bisanya gitu loh ini loh. Nah, bagaimana Pak yang sebaiknya? Sebaiknya gini, orang itu makmur itu sudah di mental, ya mental makmur. Lah orang yang bermental makmur itu belum tentu secara materi, secara fisik ya, artinya kepemilikan itu yang gimana gitu. Ya, jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau mental itu, ya itu tadi, saya nggak setuju gitu loh ya. Boleh kan nggak setuju, ada orang, ya kami mau gini kok Pak, ya monggo gitu loh. Tapi saya sedang bicara ini kepada keluargaku gitu loh. Kiranya moga-moga nggak ada yang aneh gitu loh. Nah satu contoh ketika saya kan, kita warga Indonesia semua mutlak ya harusnya punya BPJS Mandiri itu. Ketika saya operasi mata, dokternya sendiri ngomong, Pak Pendeta, pakai BPJS saja. Ya, terus terang saya ambil yang kelas 1 ya, untuk BPJS-nya. Nah saudara-saudara masih oke lah ya. Saya bilang, enggak dok, ini saya ada jaminan asuransi kesehatan. Ya, yang biasa juga. Tapi ya bisa sama, bisa mengcover.
Ya, saya bilang, wah sebaiknya pakai BPJS, gak apa-apa, bagus Pak Henry. Saya terima kasih dok. Kok gitu dok? Iya, biar sodakoh ini buat segenap keluarga besar ya kami, bangsa kami yang ada kan, yang kesulitan. Nah itulah biar dipakai, itu loh ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saya berharap pokok-pokok pikiran seperti ini bisa muncul seiring dengan pertumbuhan rohani seseorang karena dia betul-betul melekatnya itu sama Tuhan. Gitu loh. Kalau kita memang dalam kesulitan, enggak masalah gitu loh. Kita layak untuk kita dibantu. Ya. Tetapi kalau sebetulnya enggak perlu terus, maaf pakai bahasa lokal itu ala adung. Ala adung. Itu apa Pak? Mungkin semacam aji mumpung gitu. Nah itu yang enggak baik. Dan itu merugikan diri sendiri. Mewariskan kebiasaan sikap yang kurang bagus kepada generasi di bawah kita. Makanya istilahnya itu ya air mengalir dari atas kan itu kan. Ini jangan bilang oh ini kutuk ya Pak, bukan. Karena kebiasaan yang kurang terpuji itu tidak dipenggal. Yang bisa diri sendiri, kesiapan Tuhan, aku mau, pasti bisa. Makanya saudara-saudara apalagi hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan ya. Untuk intern khususnya kalau ngomong gini, mohon maaf ya dengan sangat hormat kepada rekan hamba-hamba Tuhan yang dari berbagai tempat bergabung bersama saya. Tapi kalau sekiranya itu ada suatu hal yang memberikan makna nilai baik ya apa salahnya gitu ya. Kita untuk tetap terapkan. Ya kita kadang-kadang harus ngempet keinginan. Barangkali kita itu ingin sesuatu yang ada di dalam orang itu dimiliki oleh orang itu suatu benda atau apa barang gitu. Nah, kita kalau tidak berpikir makmur secara jiwa mental, kita mungkin akan gampang melontarkan itu tak ambilnya aku ambil ya aku minta ya. Nah ini. Nah, coba kalau kita berpikir secara ya mendalam, kita tenang gitu ya. Saudara ini kasih. Kalau tingkat itu kita udah jalankan tidak mungkin. Kemudian kita terperosok pada tingkatan yang lebih rendah. Artinya berdolak-dalik, ya kan? Saudaraku ini kasih Tuhan berusaha menjaring angin, ya, melakukan banyak hal. Kayak contoh aja, saya kebetulan ada Facebook, ya, itu ya saya sendiri gaptek lah, saya jujur saja. Dibantu oleh generasi di bawah saya tentunya. Kita belajar di anak-anak yang muda, ya. Dan itu menjualnya sudah 1000 sekian lah, lumayan, memang lama. Dan saya bukan yang tipe tiap ada kesempatan, ya saya minta jadi teman, jadi kawan itu. Enggak juga, orang yang masuk saya pilih. Terus terang aja. Nah, kalau orang itu pokoknya ada kesempatan ini, jadikan teman ini, minta jadi temannya si Anu. Buat apa juga lah ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah resikonya apa? Berapa kali kan? Akun saya dibobol. Iya kan? Ya, saya apa istilahnya itu ya. Itu para hacker itu membuat tindakan langkah-langkah yang ya itu pakai nama saya dan sekarang itu bisa saja ya. Dari foto-foto yang ada itu bisa diunggah di situ. Jadi kesannya kayak Henry sungguhan. Iya. Dan apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Katanya saya jual ini, jual itu, ada yang minta bantuan itu. Nah ini enggak main-main loh. Ya, yang disasar itu jemaat yang besar jumlahnya gitu loh ya. Ada yang sempat nelpon, saya sudah enggak percaya kok Pak Pendeta. Tapi ada yang cross check juga, Pak ini kok ada begini, itu rada-rada setengah percaya gitu ya. Terserahlah tergantung Tuhan, kan gitu. Nah jadi hal yang gitu itu apa saya bawa hati? Enggak juga, ngapain. Iya kan? Nah, pokoknya enggak kan gitu aja. Saudara-saudaraku ini kasih itu. Terus dipakai nama ya mungkin minta ini minta itu. Apalagi kalau masih ada kedekatan gitu dengan saya gitu ya. Nah ini tolong lebih baik di cross check ke saya gitu. Apalagi kalau mungkin mengajukan ini itu ya kan. Nah, apalagi kalau harus mengeluarkan bentuk materi. Cross check.
Apalagi kalau alasannya itu, wah kayak yang ini, gitu ya. Model ada orang-orang yang katanya ya, saya sih belum ngalami, kalau tua banget, senior banget, pikun gitu. Dan kadang ada orang-orang yang sudah dikasih makan, katanya juga belum dikasih makan, kayak gitu tuh loh ya. Kasarnya itu ya. Wadah yang model kayak gitu, umpamanya. Saya berdoa ya, kita doa ya, jangan sepikun itu ya. Kesian deh sama yang di sekelilingnya gitu. Iya kan. Kalau bisa itu ya, walaupun nggak makan berapa saat, ya, wah saya makannya enak-enak. Pada saat minggu nggak makan. Orang percaya nggak gitu? Yang percaya itu ya mendem juga. Masa seminggu nggak makan, ya masih hidup, ya kan gitu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan. Lantas ya saudara barangkali rada terkesima, kaget, terkejut, ada unsur sungkannya dengan Pak Gembala. Terus saudara melangkah gitu. Sebaiknya ya semua diukur ya. Minta tolong, apalagi kalau kaitannya maaf ya ini umpama, tapi saya rasa nggak ada lah ya, saya rasa nggak ada. Terus pinjam ini, pinjam itu umpamanya ya saya mohon saudara lebih baik coba cross check dulu dengan saya, Pak, apakah layak untuk saya lepaskan ini ya karena ini ya, apalagi kalau nyangkut nama gitu ya toh. Ya saudaraku, ya saya anggap nggak ada, tapi kalau ada ya ini kiranya menjadi satu perhatian gitu ya. Ini karena jemaat ke depan ini semakin besar tentunya. Ya, sampai saya nggak ada pun, saya doa saya itu demikian. Kapan saya nggak ngerti karena manusia itu terbatas sekali waktunya ya. Kita mesti sadar betapa pentingnya untuk kita itu nempel sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ini ayo kita berpikir dikit ya. Namanya dua ayat ini kayak paradok gitu. Ya toh? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi ayat yang ke-24, apabila ia jatuh. Loh, ini orang berkenan kok bisa jatuh. Gitu. Iya kan? Nah ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apakah ini menjadi kepastian? Yang enggak pasti. Makanya dikatakan di situ, apabila. Ya. Saudara, ini penegasan supaya kita betul-betul memahami. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Iya, masa Tuhan menetapkan langkah orang kok bisa jatuh? Iya kan? Nah, tapi di situ dikasih penjelasan. Jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Loh ini loh, pengenalan kita terhadap Tuhan yang kita sembah itu harusnya sedemikian. Sampai paham. Ya. Pak, kalau sudah sungguh-sungguh Kristen itu bisa keliru salah, Pak. Bisa. Bisa. Ya. Saya katakan masih mungkin. Terus bagaimana Pak dengan Tuhan? Nah, bagaimana sikap Tuhan? Jelas. Tuhan yang penuh kasih adil itu dia tetap menimbang dan janji Tuhan itu ada untuk pengampunan. Tetapi ingat dampaknya itu tetap jalan. Ya, dampaknya itu tetap jalan. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Makanya selalu saya bilang yuk kepada kita semua, jalan semakin hati-hati. Yang hidup sudah rumah tangga, ibu bapak semuanya. Ya, melangkah dengan bijaksana apalagi kalau semakin diangkat Tuhan. Jaga intensitas dalam rumah tanggamu. Puji Tuhan. Karena godaan itu baik untuk ke laki-laki, ke perempuan sama. Di usia berapapun. Dalam pernikahan saudara. Tapi yang pegang kunci adalah saya dan saudara. Berpikir jangan sampai mendatangkan suatu kejatuhan. Kejatuhan bentuknya macam-macam. Ya,
kejatuhan kalau orang di sebuah instansi, ya institusi tertentu, kemudian membuat pelanggaran, wah sanksinya itu saya kaget karena saya kan bukan orang kantoran, ya kan. Sampai turun jabatan, sudah punya jabatan langsung turun tuh jadi ya mungkin sekelas pelaksana, pekerja. Tuh sampai segitunya. Pilihannya itu atau di out. Nah itulah bentuk-bentuk disiplin. Dan jangan katakan itu sistem manajemen jahat. Ya, tentu kan sudah ada sebelum kita ada bekerja di situ, begitu diterima kita tahu ini aturan syaratnya begini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah itu mungkin hal kedudukan. Ketika orang melenceng di dalam kaitan keuangan, dia juga akan mengalami kejatuhan dalam keuangan. Loh Pak, kesalahannya diampuni, saya yakin nanti kita akan lihat. Tetapi dampaknya itu membuat sangat-sangat menderita dalam kehidupan ini. Ya, makanya ya saudara-saudara, jujur kan saya mengatakan, sepeninggal mendiang, yang menjadi kesulitan saya ini seorang diri bukan masalah ngatur nyiapkan kehidupan semua itu bagi saya sudah dari dulu. Saya tipikal mandiri. Tetapi jujur yang menjadi kesulitan saya sudah sempat saya ungkap adalah betapa sulitnya kalau saya ini harus berinteraksi ya dengan keluarga besarku ini yang di dalam posisi yang itu membuat saya canggung. Gitu loh. Nah itu langkah yang saya harus ambil dalam proses pengembalaan ini. Lah kepada pasangan suami istri jaga. Apalagi kalau hamba Tuhan, pengerja Tuhan, ya jaga. Kalau sekiranya itu tidak layak, itu adalah seorang perempuan, kita laki-laki begitu aja datang di sana, apalagi terus ya, intensitasnya terus, nah, itu masalah besar. Ya, atau sebaliknya ini perempuan. Ya, pengerja, hamba Tuhan, pendeta perempuan, sama lah kita itu hukumnya itu beban di sini itu. Ya, saudaraku dikasih itu baik dengan jemaat, baik dengan ini oke gitu. Tapi ada batasan. Kalau kaitannya ya yang akan membahayakan masing-masing. Nah, si jemaat juga begitulah, ngalem itu tapi ya nemen-nemen ngono loh. Ya ngalem itu karo bojone dhewe itu nenek bojone sing ngalem tenanan gitu loh. Kadang-kadang sih saya jumpai di anta baranta sana itu ada. Wong ngalem itu kok kebacut gitu loh. Kira-kira sampai orang lain lihat itu ya rodok membingungkan gitu umpamanya. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Artinya itu hal-hal yang gak jelas begitu. Nah, itu ada ukuran itu ya. Tolong. Hamba-hamba Tuhan kami ini harus tetap berprinsip di satu tempat ya ada bentuk-bentuk disiplin yang sedemikian rupa. Saudara tahu ya di gereja Katolik itu ada acara pengakuan dosa itu ya. Itu pastor itu harus masuk di sebuah bilik. Ya sebuah bilik. Untuk bicara dengan jemaat baik laki atau perempuan itu harus di luarnya itu ya. Itu sampai segitunya ya. Oh Pak ini Bapak berpikir model itu enggak lah, saya enggak mau lah di kerangkeng kayak gitu, itu ngapain, kita biasa saja gitu loh ya. Namanya saudara konsultasi dan sebagainya, nah disitulah butuhnya saya ada teman ya, saudara kini kasih Tuhan. Nah saudara-saudara ini penting ketika hal-hal seperti ini diperhatikan, ini demi keberlangsungan kita, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Ini apalagi setiap kita ini punya titik lemah yang berbeda-beda. Kita harus pahami itu. Oke, kita baca beberapa ayat penting. Jadi tadi saya harus mengabaikan ketika nama saya dimanfaatkan untuk orang secara online, secara offline ya, is okay. Kemudian ada hal-hal yang barangkali itulah yang membuat saya harus melangkah seperti yang Ibu bapak keluarga besarku sudah cukup paham dan terima kasih ketika prosesi itu bahkan adik mendiang ya ibu itu pun Bu Riyadi ikut dampingi, 2 besan kami ikut dampingi
saat kami melangkah. Ini loh keputusan saya, ya, ketika tanya apa kelebihannya, kadang-kadang kan orang begitu. Ya, lepas dari semua itu namanya satu chemistry lah ya, barangkali bahasa yang rada-rada modern begitu. Ya, ada semacam ya itu, bukan wah ini lebih baik, yang lain tidak baik atau apa, enggak ya. Apalagi saya berpikir ke depannya ini, di usia saya yang sekarang saya masih butuh ya mendapat support dan doa dari semua saudara untuk saya melayani umat Tuhan dengan segenap hati ya. Jadi seperti itu. Makanya ada orang yang menilai wah Bapak ini tegas, ya saya tegas, tapi saya juga mudah hancur hati ya. Saudara, tanpa harus saya pamerkan, tapi ada waktunya saya menitikkan air mata syukur dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha minta tolong kekuatan Roh Kudus untuk tidak ya cemeng atau cengeng ya. Nah, ini semua mesti belajar. Jadi tengah kesulitan pun kalau bisa jangan menunjukkan ya, minta belas kasih manusia. Minta belas kasih Tuhan. Nah, itu nanti Tuhan bisa pakai siapapun dengan caranya. Nah, itu. Ini hari-hari seperti sekarang butuh kita ya belajar mengerti. Daud itu wah menderita sekali waktu dia berbuat dosa ya, mengambil istri orang lain ya. Suaminya dibunuh dulu si Uria itu ya kan. Wah, itu di dalam salah satunya Mazmur pasal 51 ayat yang ke-5 umpamanya. Silakan Pak Indra bacakan itu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, ini kalau saudara lihat dalam pengakuan dosa, ini ya tema yang dibuat oleh penterjemah. Pengakuan dosa siapa? Daud. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemimpin Mazmur dari Daud. Sampai dia paparkan rasa pertobatannya itu. Kasihanilah aku itu. Ya, ayat-ayat awalnya itu. Dan di ayat yang ke-5 itu, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Nah, ini penting. Untuk masing-masing kita sadar. Ya, ibu bapak, selesaikanlah tugas kita sebagai suami, istri sampai tuntas. Menjadi orang tua. Ya, sebisa mungkin bisa melakukan yang terbaik buat anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita. Dan saya yakin ibu bapak yang berjuang seperti itu tidak sia-sia. Di mata Tuhan itu teringat, diingat sampai kapanpun. Ini saya yakin seyakin-yakinnya. Engkau berjuang tidak mudah, apalagi yang sempat Tuhan izinkan harus ya single parent, membawa anak-anak yang kecil dalam perjuangan. Yakinilah Tuhan pasti mengingat, memperhitungkan semua. Tetap didasari dengan kesucian, dengan kekudusan. Ya, berjuang secara benar. Nah ini masih kaitannya yang tadi. Nah, ketika kita salah, keliru, Tuhan minta di sini kesadaran. Ayat 7 Pak Indra, silakan baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibumu. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini dia menyadari, dan ini bisa jadi pemahaman nanti dalam ya, kelas yang berbeda ini. Ini menunjukkan bahwa manusia itu Tuhan menyelesaikan dosa yang menjadi kodrat dan dosa pelanggaran dari perbuatan. Jadi secara kodrat manusia itu secara alamiah dasarnya turunan Adam itu semua udah berdosa. Ya. Dan ditambah dengan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau dosa kodrat alamiah, originalitasnya ya manusia itu ya itu udah berdosa, maka ada bawaan ya tekanan untuk terseret melakukan pelanggaran-pelanggaran tambahan. Nah, yang di sini yang perlu kita terus waspadai ya, sama-sama kita belajar terus. Saudara, kalau yang kaitan kodrat tadi Tuhan selesaikan, sudah jelas kan? Di atas kayu salib 2000 tahun lalu, dosamu merah seperti kirmisi, iya kan? Bahkan apapun akan disucikan seperti bulu domba. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi pelanggaran-pelanggaran
Nah ini yang akan mempersulit kita. Ya, urusannya itu bukan masalah, wah ini pelanggaran ini nanti masuk neraka. Udahlah, enggak usah ngomong itu. Urusan neraka itu sih Tuhan selesaikan. Tetapi masalahnya itu kalau menjadi neraka dunia itu loh ya. Artinya di dunia tetapi harus mengalami seperti neraka. Nah ini perlu kehati-hatian. Gimana Pak kalau udah kadung sempat salah, bebenah. Kalau masih ada kaitannya dengan keluarga, ya betul-betul ya rekonsiliasi. Namanya bertobat, sungguh-sungguh sadar, mohon ampun dan seterusnya. Penyelesaian itu baik. Kalau urusannya sampai materi, utang piutang ya namanya utang pinjam harus bayar gitu loh. Iya kan? Nah, saya itu makanya kan ini, ya kalau berurusan dengan jemaat, ya kaitannya dengan bidang usaha, bidang kerjaan, yalah sama-sama yang saling menguntungkan. Pikirkannya begitu. Pak, bagaimana kalau dengan sesama begitu, Pak? Kalau dengan orang dunia, Pak, sama dong. Ya, jangan saudara lantas mikir kalau dengan sesama ini kita harus perjuangkan dengan orang beda itu kita bisa ngapain, itu bukan ajaran Yesus itu. Iya kan? Wah, ada orang, Pak kami punya utang umpamanya 100.000 ke orang umum, satunya ke orang Kristen Pak. Iya, mana dulu Pak yang harus dibayar? Loh, ini kan pertanyaan jebak saudaraku. Ya, kalau saya bilang dua-duanya mesti dibayar. Ya mana yang dulu Pak? Ya kalau perlu bagilah paru-paruan. Loh iya kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan enak aja seluman-selumun gitu ya. Sedikit kok Pak. Ya, sudah lama. Bahkan saya sudah lupa. Yang pinjem lupa, yang dipinjemin nggak pernah lupa. Makanya kalau agama lain itu khawatir nanti ditagih di akhirat itu kan gitu. Ya ini Pak Gembala ini kok iya ini kaitan ekonomi ini. Waduh di masa sekarang orang tidak punya kebiasaan utang aja didesak-desak untuk utang pinjam. Iya kan? Nah makanya saya mesti bicara gitu loh. Ya saya tidak menganggap bahwa ini ada yang terjerat dalam urusan ini. Enggak ya kalau ada mungkin aja. Ya kan mungkin aja. Saya tidak bisa mengatakan nggak ada sama sekali ya belum tentu juga. Nah tapi itu tadi mesti ingat dong. Belum bisa Pak bayar ngomong dong. Kan gitu. Sorry ya saya masih usaha. Tapi benar-benar. Enggak nanti namanya yang harus kewajiban ini entah ke bank entah apa. Kita seluman-selumun selamat. Maaf Pak pakai nama itu tadi. Itu bahasa lokal di sini. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita satu sisi wah kita fasilitas dan sebagainya. Yang enggak enak ya kalau menurut saya. Makanya dulu rumah saya itu jelek ya udahlah. Pagernya luntas ya udahlah. Ngapain? Begitu ada rezeki dikit yang diperbaiki apanya? Kalau pagar orang lain yang lihat. Kalau saya WC, kloset yang bawaannya rumah KPR itu jelek. Itu ya toh. Itu 40 tahun yang lalu. Saudaraku ada berkat. Ya itu yang diganti. Dari kamar mandi sampai keluar. Kalau ada rezeki. Kalau enggak ya ngapain? Ya kan? Ya, yang nikmat aja rumah itu bersih. Kamar mandinya enggak ada rendaman-rendaman. Maaf loh ya saya kan enggak tahu. Ya saudara ini kasih Tuhan ya. Nah makanya saya kebiasaan dari dulu masih bersama dengan ibu. Saudara tahu ini nggak apa-apa ya ngomong. Tiap kali mandi semua ya underwear ini selesaiin sendiri. Loh gitu sampai sekarang jadi nggak kaget juga nggak masalah. Jadi ya selalu bersih kamar saya nggak ada ya. Dikeringkan aja di ruang AC kan gitu aja kan. Nah jadi sudah repot yang baju bagus masuk laundry. Laundrynya ya ada yang laundry dry clean. Kalau mungkin yang full dress. Ya tadi saya ambil dari Sabtanawa. Umpamanya itu udah beberapa waktu lalu ya ambil. Ya, tetapi kalau untuk harian sendiri kenapa? Gak pakai mesin cuci ya. Dulu ada mesin cuci ya dikasih kan waktu itu. Saudaraku ya gak kepake juga lah. Wong ya cuman segitunya aja selesai. Loh hidup itu enak. Ya, jadi kemarin orasi ilmiah itu, tapi sampai di rumah hidup sehari-hari lagi dong. Iya, jangan terus kemudian jadi orang top terus kemudian yang gimana gitu. Oh, siapa yang bilang top? Saya sendiri. Katanya top Marco top. Iklan. Loh, hidup ini kan enak ya. Wah kemarin silakan Pak Pendeta gitu. Tadi malam nongkrong di angkringan, minum wedang uwu. Apa salahnya? Ya, asal bayar loh ya kalau dari situ. Saya doakan sampean laris ya. Terima kasih terus mulai. Minta dipendungi.
Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih Yesus, hal-hal yang sederhana ini bukti bahwa kita memiliki pengenalan kepada Tuhan yang sangat ini ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita terus berpikir yang selalu ya baik yang Tuhan kehendaki. Mazmur 51 ayat 14 selesai, kita akan doa. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Roh Kudus membawa kita menerima roh yang rela. Ya, ada kerelaan, ada ketulusan, ada semangat, ada gairah gitu. Makanya kita melihat ya, kalau seluruh tim pelayan itu kan tidak seluruhnya suami istri pelayan, tapi suami melayani, istri ada guru sekolah minggu. Tapi suami dukung istri itu sama dengan melayani. Gitu. Istri nungguin suami, mungkin yang main musik, yang pelayanan-pelayanan yang lain ya. Jadi musisi Tuhan, ya saudaraku ini kasih Tuhan. Ada ini kan anakku yang lagi ya pernikahan yang muda, hamil, ya udah tetap gairah melayani. Aduh, saya senangnya dengar, lihat begitu itu ya semangat. Anak kecil bisa ditinggal gantian sama bapaknya ibadah atau bisa 2 sesi gantian. Lo yang gitu-gitu lo rela gitu loh. Kenapa dasarnya rela? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-14 itu tadi ya, bangkitlah kembali, bangkitkanlah padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Nah ini orang Kristen banyak yang lupa ini. Kita itu umpamanya pernah ngalami sesuatu ditolong ya orang kita. Ingat terus ya, kita diserempet becak, dikasih minum, dibantu, dibopong, baku puskesmas gitu. Rasanya kan kita yang wajar ya, berpikir pingin aku ngajak makan lah paling enggak gitu ya. Kalau saudara dompet hilang ketemu, apa yang pingin saudara lakukan ya kan? Paling enggak ngambilkan ya isi dompetnya itu. Atau mungkin ada yang terima kasih Pak gitu. Ya kebacut itu. Iya kan? Jadi saudara ingin, wah ini apalagi isinya ini barang berharga kayak gitu kan. Ya, mau ngingat dan mau melakukan sesuatu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ke Tuhan tuh gitu loh. Tuhan aku ingin melakukan sesuatu dengan rela. Ya, ada bayi kecil, ibadah onset aku mau, deket aja loh kan gitu ya. Saudaraku gantian sama bapaknya gitu. Apalagi sadar, aduh proses persalinanku ini susah dulu. Tuhan memberikan pengalaman mukjizat umpamanya, iya kan? Nah, menjadi pribadi yang solid ya di dalam kita mengiring Tuhan. Betul-betul tahan uji, punya semangat yang luar biasa. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, harapan saya biarlah kuasa Roh Kudus yang dilimpahkan atas kita, hadir dalam hidup kita, membawa kita selalu ya bersukacita ya saudaraku, kegirangan karena selamat yang daripadamu. Kalau tidak Tuhan menyelamatkan kita, makanya Daud itu mengabdi habis-habisan ya kan, sampai total ya. Nah karena apa? Dia sadar, dia bertobat. Saul itu ditegur ngeyel gitu loh, ujungnya kita lihat. Nah malam ini juga mungkin bentuk-bentuk teguran buat saudara dan saya. Ya bagian-bagian yang perlu dibenahi kita benahi. Dan saya yakin semua dihitung Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa dengan penuh syukur. Terima kasih Bapak untuk malam ini. Terima kasih kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan seberapa yang hamba sampaikan, berkenan Roh Kudus menyempurnakan dan memeteraikan di dalam hati kami masing-masing. Agar semua orang yang sungguh-sungguh bangga, kebanggaannya adalah memiliki pengenalan yang jelas akan Tuhan yang kami ikuti, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami sanjung. Adalah Tuhan yang maha bijaksana yang mau terus mengajari kami berjalan di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu semua, keluarga besar kami, rekan sejawat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biarlah semua terus dalam pengurapan Tuhan yang semakin besar. Dan anugerah topangan Tuhan melingkupi setiap kami dari sekarang sampai tiap-tiap kami selesai tugas ketemu Tuhan dalam kemuliaan agung di sorga. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, dan biarlah pertemuan yang akan datang kami terus di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami bersyukur karena teladan hidup menyerahkan diri melayani Tuhan dan sesama.
adalah hari ini tepat 9 Juni 2003 yang lalu, Papa kami, Bapak Dr. Beni Santoso, Tuhan berpulang ke sorga. Dan biar kiranya seluruh keluarga besar dan segenap jemaat dan hamba-hamba Tuhan muda lainnya sungguh mendapatkan satu semangat teladan dari pelayanan seorang hamba Tuhan yang setia sampai tuntas. Terima kasih, Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami bersyukur karena rahmat anugerah-Mu selalu melimpah atas kami semua. Tiap persembahan jemaat-Mu, ya Tuhan, untuk pelayanan gereja-Mu dan untuk pembangunan ini, Engkau yang mengingatnya sampai kekekalan surgawi. Segala hormat bagi Tuhan, dan Tuhan menuntun kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali, menyebut dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua, keluargaku. Dan kita jumpa dalam doa pagi bersama Yesus yang akan datang, ya.